Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita lanjutkan lagi ya. Pada video part yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout mapel PAI yang kedua ya. Kita lanjutkan pada nomor 21. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari pernyataan di atas, perilaku hidup rukun ditunjukkan oleh nomor ya. Perilaku hidup yang rukun. Apakah nomor 1 ikut merasakan keadaan yang dialami orang lain? Ini namanya simpati ya. Nomor 2, menghormati perbedaan pendapat. Ini namanya toleransi. Kalau 3, damai dan tidak saling mengganggu. Ini rukun. 4, tidak membantah dan menaati perintahnya atau perintah orang tua, yang namanya hormat dan patuh. Berarti yang paling tepat jawabannya C, yang nomor 3. Nomor 22, perhatikan contoh perilaku berikut ini. Dari beberapa perilaku di atas yang menunjukkan perilaku hidup rukun ditujukan oleh nomor, ini sama ya tentang hidup rukun. 1. Ketika bertemu dengan tetangga, Ardi selalu memberi salam. Nah, boleh, bisa jadi ini rukun. 2. Ketika ada saudara yang meninggal dunia, Doni membunyikan radio dengan keras. Ini bukan ya, ini sikap yang kurang baik. 3. Ketika tetangga kita ada yang kesusahan, sikap kita acuh tak acuh. Tidak boleh ya, kita harus saling membantu. Nomor 4, karena sering dimarahi orang tuanya, Riza membuat onar di kampungnya. Nah, ini termasuk bukan perilaku hidup yang rukun. Jadi yang paling tepat yaitu nomor 1, yaitu selalu memberi salam. Jawabannya yaitu A. Nomor 23, perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung ke soalnya, yaitu tentang contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru ditunjukkan oleh nomor 1. Mendoakan orang tua setelah sholat. Ini kurang tepat ya, karena soalnya tadi kepada guru. Nah, nomor 1 ini kepada orang tua, jadi salah. Nomor 2, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Nah, betul. Kemudian 3, tidak menghidupkan TV keras-keras saat ada tetangga yang sakit. Ini namanya hidup rukun. Kalau 4, meminta izin jika hendak pergi ke rumah teman. Ini kepada orang tua. Kalau 5, nasihat untuk kemajuan siswa harus dipatuhi. Nah, ini betul karena tadi soalnya yaitu kepada guru ya, bukan kepada orang tua. Jadi jawabannya yang paling tepat yaitu nomor 2 dan 5. Jawabannya D. 24. Andre memiliki saudara yang bertempat tinggal di lereng Gunung Merapi. Pada minggu lalu, Gunung Merapi sempat mengalami erupsi, sehingga saudaranya harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sikap yang sebaiknya dilakukan Andre adalah, ini termasuk soal yang berhubungan dengan sikap simpati, yang mana yang menunjukkan sikap simpati Andre. Apakah A, biasa saja karena tempat tinggal Andre jauh dari Gunung Merapi, atau B, memberi semangat dan mengirimkan bantuan berupa makanan pokok dan bahan sandang? C, merasa khawatir tapi tidak mampu membantu apapun. Kalau D, membiarkannya karena sudah lama tidak bertemu saudaranya. Nah, yang paling tepat yaitu yang B, memberi semangat dan mengirimkan bantuan. Ini termasuk contoh perilaku simpati. Nomor 25, Pak Tabi adalah pengusaha sukses dalam bidang ikan. Maksudnya iklan ya, atau advertising. Ia memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai daerah. Pada suatu ketika datanglah seorang dari panti asuhan yang datang ke rumah Pak Tabi untuk meminta sumbangan. Sikap yang sebaiknya dilakukan Pak Tabi adalah A, memenuhi dan mengatakan lain waktu saja datang ke sini lagi, atau B, menemui serta memberikan sumbangan kepada panti asuhan tersebut, atau C, membiarkan saja karena sudah ditunggu oleh rekan bisnisnya, atau D, menyuruh pembantunya untuk memberikan sumbangan sedikit. Yang paling tepat yaitu yang B, yaitu menemui serta memberikan sumbangan kepada panti asuhan tersebut. Ini termasuk contoh perilaku simpati juga, seperti nomor 24. Nomor 26.
kita lanjutkan. Perhatikan kisah di bawah ini. Langsung ke pertanyaannya. Dari kisah Nabi di atas yang merupakan kisah Nabi Yunus alaihissalam, ditunjukkan nomor kisah Nabi Yunus, yaitu kisah atau ceritanya tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan, ya. Kita analisis. 1. Nabi yang membelah Laut Merah menjadi 2 bagian dan tongkatnya menjadi ular, ini Nabi Musa, ya. Kalau 2, Nabi yang berada di dalam kegelapan perut ikan paus dan berzikir memohon ampun kepada Allah. Nah, ini benar, ini cerita Nabi Yunus. Jawabannya yaitu nomor 2. Kemudian nomor 3. Nomor 3 apa? Nabi yang sangat sabar dan tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah meski belum dikaruniai anak selama puluhan tahun, Nabi Zakaria, ya. Nah, kita ingat-ingat ceritanya atau kisahnya. Kalau yang keempat, Nabi yang bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, ini Nabi Isa. Jawabannya yaitu nomor 2, yaitu C. Oke. Lanjut nomor 27. Perhatikan contoh kejadian-kejadian berikut. Kita langsung ke soalnya. Berdasarkan pernyataan di atas yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Yunus terdapat pada nomor, kita masih belajar Nabi Yunus, yaitu tadi Nabi yang dimakan ikan. Nah, keteladanan apa yang dapat kita teladani atau kita tiru, yaitu tentang mohon maaf atau meminta maaf, bertobat kepada Allah, kemudian bersabar dan pantang menyerah. Nah, mana yang menunjukkan perilaku tersebut? Nomor 1, Mika tetap sabar dan tidak putus asa meski belum berhasil memperoleh nilai yang baik dalam ulangan. Nah, ini bisa. Ini termasuk contoh sabar, ya. Kemudian 2, Mahmud memanfaatkan waktu luang yang dimiliki untuk membantu ibunya berdagang. Ini kurang tepat, ya, karena ini memanfaatkan waktu. 3, Sayhu meminta maaf dan bertobat kepada Allah karena telah menyakiti hati orang tuanya. Ini bisa jadi. 4, Ahmad mempersilahkan temannya yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Ini toleransi. Berarti yang paling tepat yaitu 1 dan 3. Jawabannya yaitu 1 dan 3. C, ya. Nomor 28. Allah memberikan tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria bahwa mulutnya tidak akan dapat berbicara selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut, ia sudah memperbanyak bertasbih dan bertahmid di waktu pagi dan petang. Pada deskripsi tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa jika ingin memperoleh keinginan harus ngapain kita? Apakah berpangku tangan? Berpangku tangan itu tidak ngapa-ngapain, ya. Kalau belajar mandiri, selalu melakukan sujud tafakur atau berdoa dengan ikhlas. Nah, paling tepat jawabannya yaitu D, berdoa dengan ikhlas. Nomor 29. Perhatikan tabel di bawah ini. Kita langsung masuk ke soalnya. Dari beberapa kisah di atas yang menunjukkan kisah Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria yaitu Nabi yang sangat bersabar dalam menghadapi cobaan ketika tidak dikaruniai anak sampai waktu senja. Yang mana? 1, kita analisis, ya. 1, seorang Nabi yang dianggap sebagai orang pertama yang pandai menulis. Orang pertama yang pandai menjahit dan memakai pakaian penjahit. Orang pertama yang berpikir seperti ilmu kebintangan, ilmu berhitung dan sebagainya. Ini Nabi Idris, ya. Bukan, berarti nomor 2. Nah, dalam perjalanannya setelah pergi dari Ninawa, kapal yang ia tumpangi diguncang topan. Kemudian sang nahkoda meminta salah satu penumpang untuk turun agar yang lain terselamatkan. Ini cerita dari Nabi Yunus, ya, yang kemudian dimakan ikan. Nomor 3, suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah memberi tanda-tanda kehamilan istrinya bahwa mulutnya tidak akan bisa bicara selama 3 hari dengan sesama manusia padahal ia tidak sakit. Nah, ini benar, ini termasuk cerita dari Nabi Zakaria. Nomor 3. Kalau nomor 4,
Sampai suatu hari yang merasa sangat lelah dan sedih, kemudian berdoa kepada Allah agar orang-orang kafir dihancurkan. Allah menerima doanya dan memerintahkan beliau membuat sebuah kapal besar dari kayu dan jauh dari laut. Ini cerita dari Nabi Nuh ya, yang mempunyai kapal yang sangat besar. Jadi jawabannya yaitu C, nomor 3. Nomor 30, perhatikan kisah-kisah berikut. Ya, kita langsung masuk ke soalnya atau pertanyaannya. Dari beberapa kisah di atas yang menunjukkan kisah Nabi Yahya yang mana? Ya, apakah nomor 1? Nomor 1 yaitu beliau adalah orang yang terkenal, pemberani, dan tegas dalam mengambil keputusan, menegakkan kebenaran meski harus menentang seorang penguasa dan tidak pernah takut apabila dihina. Nah, ini benar, ini cerita dari Nabi Yahya. Kemudian 2, nama aslinya adalah Bashar. Waktu itu seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia akan diangkat menjadi raja. Ini cerita dari Nabi Zulkifli. Nomor 3, mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Beliau dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Ini cerita dari Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian yang 4, beliau meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun diserahi menjaga kaumnya. Akan tetapi, setelah kembali yang melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Ini cerita dari Nabi Musa. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu nomor 1. A. Ya. Selanjutnya, nomor 31. Perhatikan cerita berikut. Dari beberapa kisah di atas yang menunjukkan kisah Nabi Yahya alaihissalam adalah, nah ini kisah Nabi Yahya juga. Nomor 1, saat terjadi bencana alam tanah longsor, rumah Pak Jaya mengalami kerusakan parah, akan tetapi ia tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah. Ini bisa sesuai dengan cerita Nabi Zakaria maupun Nabi Ayub ya. Kalau 2, apabila diperintahkan oleh orang tuanya dapat selalu mematuhi dan menaati perintahnya. Nah, ini termasuk menunjukkan kisah Nabi Yahya, karena Nabi Yahya itu selalu taat kepada orang tuanya. Kemudian nomor 3, pada saat pandemi COVID-19, dia selalu berdoa dan memohon agar dijauhkan dari virus serta pandemi segera diangkat oleh Allah. Nah, ini cerita dari atau menunjukkan kisah dari Nabi Yunus yang selalu berdoa ya. Kemudian nomor 4, sebagai pemilik hotel teknologi, para Afan tidak mau dan tidak pernah mengizinkan perbuatan maksiat sedikit pun terjadi di lingkungan hotel miliknya. Nah, ini termasuk kisah Nabi Yahya ya, karena menentang perbuatan yang buruk. Nah, jadi jawabannya yaitu 2 dan 4. Nomor 32. Dari beberapa nama sahabat di atas yang merupakan pengikut Nabi Isa yang berkhianat. Ini sudah pasti jawabannya yaitu Yudas Iskariot. Jadi jawabannya nomor 2. Nomor 33, perhatikan pernyataan berikut. Kisah di atas yang menunjukkan kisah Nabi Isa. Yang mana? 1, Nabi yang membuat burung dari tanah liat. Nah, itu Nabi Isa ya. Kemudian 2, Nabi yang dibakar tidak hangus, Nabi Ibrahim. 3, Nabi yang hidup pada masa Raja Fir'aun, itu Nabi Musa. Kalau 4, Nabi yang dicoba Allah sakit kulit, itu Nabi Ayub. Berarti jawabannya nomor 1A. 34. Nabi Isa ketika dewasa harus menghadapi fitnah yang disebar oleh kaum Yahudi. Beliau juga harus menghadapi penghinaan pengikutnya. Semuanya beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Berdasarkan kisah di atas, yang merupakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apakah A? Pada saat upacara Alvin menemukan uang pecahan 50.000. Tanpa ragu-ragu ia menyerahkan uang tersebut kepada guru untuk diumumkan. Kalau yang B, karena tidak mengerjakan PR, Yusa menerima hukuman oleh guru dengan membersihkan teras kelas. Ia berjanji tidak akan mengulangi.
C. Firda mengembalikan buku perpustakaan tepat waktu. Hal ini dilakukan karena ia tidak ingin merugikan siapapun. Yang D. Rifda memberikan pinjaman uang kepada temannya, ternyata setelah 1 tahun temannya tidak mau mengembalikan pinjamannya. Rifda tetap sabar dan mengikhlaskannya. Yang paling tepat yaitu ini tadi kisah dari Nabi Isa yang selalu ikhlas dan sabar dalam menghadapi kaum Yahudi. Berarti yang paling tepat yaitu yang D. Rifda memberikan pinjaman uang kepada temannya, ternyata setelah 1 tahun temannya tidak mau mengembalikan pinjamannya, tapi Rifda tetap sabar dan ikhlas. Ya. Nomor 35. Cermati kisah berikut. Dari kisah di atas yang menunjukkan kisah Ashabul Kahfi yang mana? 1. Bersembunyi di dalam gua dan menerima wahyu di gua Hira dan menerima wahyu. Salah ya, ini kisahnya Nabi Muhammad. 2. Menyeberangi lautan dan dengan tongkatnya, ini Nabi Musa. 7 pemuda yang menyelamatkan iman dan tauhid kepada Allah, betul. 7 pemuda yang durhaka kepada Allah, salah. 7 pemuda yang melarikan diri dari Raja Dakianus dan tertidur di dalam gua, betul. Berarti jawabannya pada tepat nomor 3 dan 5. Yaitu yang C. Nah, ini soal-soal pilihan ganda. Kita lanjutkan ke soal uraian. Ya. Nomor 36. Penggalan Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jelaskan isi pokok yang terkandung dalam potongan ayat di atas. Ada beberapa isi pokok yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu tentang ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann, tentang dzon atau berprasangka. Yaitu yang pertama, kita dilarang atau kita disuruh untuk menjauhkan diri dari sikap berprasangka buruk. Ya, nomor 1. Kemudian yang kedua, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak boleh menggunjing. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wattaqullah, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah, ada 3 ya. Ada 3 yang bisa kita ambil dari potongan ayat berikut. Kemudian nomor 37, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai ungkapan syukur menjadi petani yang sukses, Pak Sofyan setiap panen selalu menyisihkan hasil panennya, disalurkan kepada yang berhak menerimanya melalui badan amil zakat atau basnas. Sebutkan 2 hikmah zakat yang kamu ketahui. Hikmah zakat diantaranya yaitu dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, dapat menolong sesama muslim, dapat meringankan beban, dapat menyucikan jiwa kita, dapat menyucikan diri atau harta kita. Nah, ada banyak, kalian bisa milih 2. Lanjut nomor 38. Nabi Muhammad ketika berdagang, beliau selalu mengatakan apa adanya. Ketika barang itu bagus, beliau akan bilang bagus. Dan jika jelek, beliau akan berkata jelek. Karena kejujurannya itulah dagangannya selalu cepat habis. Sebutkan 2 sikap kamu dalam meneladani kejujuran Nabi Muhammad di lingkungan sekolah. Kalian pahami soalnya dulu ya. Ini adalah soal perilaku yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan tentang cerita Nabi Muhammadnya, tapi bagaimana cara kita berperilaku sesuai dengan sikap Nabi Muhammad. Dan kita lihat soalnya apakah itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Ya, karena ini di lingkungan sekolah, maka beberapa contoh kejujuran di sekolah.
Contohnya yaitu tidak menyuntik ketika ulangan, kemudian membayar dengan uang yang sesuai ketika membeli makanan di kantin, kemudian mengatakan apa adanya kepada ibu guru. Nah, itu termasuk contoh-contoh di sekolah, atau bisa jadi boleh ketika menemukan uang maka diberikan kepada ibu guru untuk diumumkan dan lain sebagainya. Itu perilaku yang jujur di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu ya, bukan sikapnya Nabi Muhammad atau kisahnya, tapi perilaku kita sehari-hari ya. Sehari-hari kita bagaimana. Kemudian nomor 39. Beriman kepada qada dan qadar hukumnya wajib bagi setiap mukmin karena termasuk rukun iman ya. Beriman kepada qada dan qadar juga merupakan rukun iman yang keenam. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur demikian rupa oleh Allah. Dari orang yang di atas sebutkan 3 perilaku iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah beriman, kalau kita percaya kepada qada dan qadar, apa yang kita lakukan? Nah, perilakunya di antara lain yaitu 1. Dapat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, kemudian selalu berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Nah, itu perbuatan kita, perilaku kita beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari ya. Nomor 40, nomor terakhir ya. Wow, banyak sekali nih bacaannya, panjang sekali, jadi kalian juga harus memahaminya ya. Di Rumania, ketika orang-orang Nasrani sepeninggal Nabi Isa alaihissalam semakin durhaka dan kembali menyembah berhala, memintalah seorang raja yang sangat kejam, yaitu Raja Dakianus namanya. Dia selalu berkeliling untuk memastikan apakah rakyatnya menyembah berhala atau tidak. Kala itu ada 7 orang pemuda yang disebut Ashabul Kahfi, masih taat kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan tidak mau menyembah berhala. Kemudian mereka tertangkap oleh pasukan Raja Dakianus dan dibawalah mereka menghadap raja untuk diadili. Salah satu dari ke-7 pemuda tersebut berkata, "Kami sudah mempunyai Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami tidak mau menyembah selain Allah dan hanyalah Allah yang akan memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kami." Nah, apa sajakah keteladanan yang harus kita teladani dari Ashabul Kahfi? Nah, yang pertama yaitu keteladanan sikap teguh pendirian ya. Sikap teguh pendirian meneguhkan iman kita kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, selalu memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, boleh menjawab selalu menegakkan kebenaran ya, atau menentang mana yang buruk, menentang keburukan. Nah, itu beberapa jawaban dari keteladanan dari Ashabul Kahfi. Nah, demikian penjelasan dari Bu Nikmah. Semoga kalian selalu sukses, dapat mengerjakan ujian sekolah dengan baik, dengan